Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto ya. Kira-kira bagaimana outlook market crypto khususnya di bulan Mei gitu. Jadi nanti kita akan bahas secara teknikal maupun saya akan update beberapa berita terbaru yang penting-penting untuk minggu ini ataupun yang sudah lewat juga gitu ya. Karena kita udah lama juga nggak update tentang video crypto, udah hampir 9 hari ya. Jadi sekarang kita akan bahas dulu untuk pergerakan market crypto sendiri. Dimana kita lihat dulu ya, untuk market crypto, the global crypto market cap ini turun sekitar 0,46% hari ini. Tapi kita bisa lihat tren market selama beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat Bitcoin pun, karena kita nggak update ini, kita bisa lihat ya bahwa memang mengalami penurunan. Mungkin pertanyaan dari teman-teman berikutnya adalah ini kira-kira penurunan ini ke area berapa? Apakah kita masih bisa reversal dan lain-lain? Dan di video kali ini kita akan bahas gitu ya. Tapi kembali lagi ini harus disclaimer on and do your own research juga, karena pasti setiap keputusan di tangan teman-teman. Ya, saya hanya provide outlook yang saya lihat juga, khususnya di bulan Mei. Jadi kita akan bahas nanti secara teknikal lebih mendalam lagi. Dan untuk Bitcoin, mungkin nanti altcoin saya akan buatkan video lagi kalau bisa di minggu ini juga untuk kira-kira altcoin apa sih yang menarik atau berita-berita terbarunya. Kita lihat juga untuk Ethereum saat ini mengalami penurunan 1%, jadi rata-rata ini lagi turun. Selama 24 jam terakhir, tren market ya yang teman-teman bisa highlight itu di fork ya, hard fork atau soft fork. Kita bisa lihat dari sini Bitcoin SV mengalami kenaikan 26%, lalu kita ada Bitcoin Cash juga mengalami kenaikan, Ethereum Classic juga mengalami kenaikan gitu ya. Ini kan pecahannya gitu ya, pecahan dari Ethereum Classic, pecahan dari Bitcoin, ada Bitcoin Cash ataupun Bitcoin SV. Kita mungkin nanti bisa update juga secara mendalam. Lalu ada LDO, ada Kava, ada XEC. Dan ya, tapi sisanya masih mengalami penurunan. Kalau saya rasa memang cenderung masih melemah. Altcoin lebih melemah juga. Masih lebih menunggu pattern reversal dari Bitcoin, baru kita melihat apakah Bitcoin bisa naik atau enggak. Nah, lalu kita lihat juga ada tren baru, yaitu adalah PP Coin. Ini seperti meme coin baru yang memang sangat terkenal. Teman-teman bisa lihat dalam 30 hari terakhir naik 3.300%. Ya, ini benar-benar meme coin yang luar biasa, sampai udah di ranking 56 gitu ya. Dan ini udah mengalami penurunan lagi 13,7% hari ini. Lalu ada Wood Network, Stacks, dan lain-lain. Apakah waktunya beli untuk PP Coin? Saya rasa sebenarnya enggak gitu ya. Namun nanti kita ada bahas juga di video. Nah, kita bahas dulu untuk Fear and Greed. Fear and Greed kita di area neutral, jadi kita belum masuk ke dalam area fearful saat ini gitu ya. Tapi kita sudah di neutral, sebelumnya kita sempat di greed, teman-teman bisa lihat. Nah, data minggu ini yang teman-teman harus perhatikan hanya satu sebenarnya ya, yang sangat penting, itu pun besok, jadi sangat mudah untuk diingat. Pas videonya saya update, nah Mei 10 gitu ya, jam 7.30 WIB itu ada CPI, core CPI dari Amerika sendiri. Kalau saya expect mungkin result lebih ke arah soft, jadi mungkin akan sesuai ekspektasi secara CPI ini, karena sudah dalam beberapa bulan terakhir CPI cenderung ya di dalam ekspektasi market. Hopefully itu yang terjadi juga di bulan April sebelumnya, karena ini data yang rilis di bulan Mei ini kan untuk data CPI atau inflasi di bulan April ya untuk Amerika. Jadi itu yang kita harapkan. Dengan seperti itu, kalau memang nggak ada sesuatu yang besar, nggak ada yang terlalu jomplang dan lain-lain, mungkin market bisa reversal. Itu yang kita predict gitu ya untuk Bitcoin sendiri ataupun market crypto. Apakah crypto may be bullish ya, seperti judul di video ini. Nah, kita bahas dulu tren market crypto di bulan Mei. Tren market crypto di bulan Mei relatif mix. Ya, ini teman-teman bisa lihat ini secara historical dari 2013 sampai 2023, 10 tahun gitu ya. Mix. Nggak bisa dikatakan ini adalah bulan hijau, nggak bisa dikatakan bulan merah. Ya, karena ini bisa dibilang tengah-tengah. Namun banyak memang kenaikan yang terjadi setelah bulan Mei juga kalau teman-teman lihat. Ya, tapi ini kita yang note yang kita bisa perhatikan, ini udah 2 tahun sebelumnya kita juga merah. Double, ini turun 35%, 2022 turun 15%. Apakah ini melanjutkan tren kita gitu ya, di mana Mei kita juga negatif, atau kita bisa lebih ke arah positif ya, karena sebelumnya ini hanya sekali tren merahnya istilahnya. Lalu Juni ini mungkin yang juga kita bisa perhatikan, di mana lebih 3 tahun, apakah ini akan menjadi tahun keempat juga yang ini akan menarik gitu. Biasanya kalau kita lihat dari sini, Juni cenderung lebih negatif, Juli justru cenderung lebih positif. Lalu September, kalau September ini bulan yang merah ya, ini kita lihat ini merah sekali. Oktober bulan hijau gitu ya.
Ini mix, Desember juga mix seperti itu. Tapi ini kita bisa lihat hal trennya sendiri. Ya, bisa bilang Mei ini menjadi point faktornya juga. Nah, bentar, sebelum kita masuk ke news ini, kita lagi bahas tentang bulan Mei juga. Saya mau bahas halving juga. Yang perlu diperhatikan ini dari Econometrics, di mana about 1 year to go until the next Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving sebentar lagi akan terjadi. Ya, dan biasanya halving ini akan initiate the bull market cycle gitu. Jadi ini teman-teman bisa lihat secara grafiknya. Ini third halving yang kita rasakan saat ini, yang kita di dalam fasenya. Ini kita lagi di daerah sini. Namun teman-teman bisa lihat secara average growth setelah halving, first halving dan second halving, ini yang warna biru. Yang warna hitam lah gitu ya. Jadi ini biasanya. Namun kenapa kita lebih turun? Ini karena pertumbuhannya kan jauh berbeda, karena secara market cap saat ini kita jauh lebih besar, jadi pasti kita lebih konservatif gitu. Jadi kalau kita dari sini, kalau misalnya Bitcoin halving terjadi dan kita bisa mengalami upside, mungkin bisa terjadi kita kembali ke area sebelumnya 50.000 atau bahkan menyentuh all time high kembali ke area kisaran 69.000 ataupun 70.000 dolar nextnya. Dan memang biasanya 1 year, 1 tahun sebelum halving ini menjadi fase untuk akumulasi. Ya memang kalau misalnya hal ini terjadi, ini bisa ya akumulasi nanti panennya 1-2 tahun dari sekarang 2024-2025 kalau terulang kembali ya gitu ya, halving bull market dari crypto sendiri. Next kita lihat ada Binance. Di mana Binance ini menarik. Ini saya mute dia punya music gitu ya. Namun teman-teman bisa lihat dari sini. Jadi Binance ya, for the first time ever we are bringing the thrill of reality show to the metaverse build the block. Jadi bisa bilang dia akan bikin reality show yang namanya Build the Block gitu. Akan ada 12 tim, akan ada live audience juga, tapi mereka ini metaverse timnya. Ini makanya teman-teman bisa lihat ini di dalam metaverse itu. Dan ini akan coming di tanggal 12 Mei 2023. Kalau tidak salah ini akan launch di YouTube juga. Jadi teman-teman bisa nonton juga. Kalau ada nanti mungkin saya share juga di Telegram gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join, free to join, ada di deskripsi. Atau teman-teman bisa cari di tanggal 12 Mei tersebut apakah ada atau tidak ya. Tapi ini menarik, for sure kita bisa melihat kecanggihan metaverse saat ini juga, apakah memang canggih dan lain-lainnya, apakah seru seperti itu ya. Ini di sini ada di Binance Live Present Build the Block seperti itu. Nah ini ada di YouTube ya, every Tuesday and Friday on YouTube and Binance Live, betul ya. Nah next up Oke, ini Binance juga gitu ya. Kalau teman-teman yang belum join Binance juga bisa join Binance juga. Kalau teman-teman mau bantu channel ini juga, ya bisa register Binance. Kalau teman-teman yang belum register, di sini Binance juga lagi ada event. Ini claim your 100 USDT reward. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin belum ada Binance, download Binance mungkin bisa dapat rewardnya gitu ya. Kemarin kita ada campaign juga dengan Binance, teman-teman dapat $5. Ini up to $100 sih ya. Jadi saya nggak bisa bilang oh teman-teman akan dapat $100. Ini tergantung sebenarnya, harus identity dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman jalanin tasnya mungkin bisa sampai $100 untuk user baru. Jadi bisa sign up Binance, pasti teman-teman sudah familiar, number 1 top exchange di crypto market saat ini juga. Jadi feel free kalau teman-teman tertarik. Next up kita lihat dari sini juga. Oke, nih di sini ya, Bitcoin miners revenue from fees have been increasing in the last days. Jadi secara miner revenue ini mereka udah making money lagi nih, istilahnya revenue mereka naik, pendapatannya mereka naik. Dan biasanya pada saat pendapatan naik ini mereka udah nggak terlalu rugi kembali, karena waktu market turun kemarin bisa dibilang revenue-nya turun, mereka break even gitu. Jadi mereka mining Bitcoin harus jual Bitcoinnya untuk ya cost lah dari listrik dan lain-lainnya. Namun kita lihat dari sini revenue mulai naik, dan memang ini menjadi signal juga, biasanya adalah the beginning of the bull market gitu ya untuk Bitcoin dari miner sendiri. Oke. Dan mungkin kita bahas dulu secara teknikal karena ini lebih penting. Secara daily ya, saya ini udah update juga di Telegram, tapi saya akan jelaskan secara audio ataupun visual juga untuk teman-teman secara mudah. Oke, disclaimer on and do your own research. Yang pertama kita lihat Bitcoin dulu.
Ini kemarin yang kita sempat bahas di video yang lalu terakhir kali, dimana dia ada dua level support, dan kita bisa lihat di sini Bitcoin turun, crash, bukan crash sih, tapi mengalami koreksi. Support trendline-nya pun bisa dikatakan udah breakdown, itu di area ini. Oke, kita breakdown ya. Beberapa level sebenarnya ini masih bisa dikatakan sebenarnya walaupun dia breakdown, structure Bitcoin di sini masih hold. Ya, secara structure ini masih hold. Kita lihat dia konsolidasi dari bulan Maret di sini, di atas ini masih hold. Jadi dia belum break structure-nya sendiri. Ya, gitu. Nah, maka di sini saya katakan harus hold. Ya, jadi Bitcoin mungkin dalam beberapa hari ke depan, apalagi ada CPI besok, mungkin dia bisa turun sedikit ataupun naik seperti itu. Tapi yang kita mau adalah dia harus hold di area ini. Ya, yang teman-teman harus perhatikan sebenarnya kalau dia tapi kalau teman-teman yang harus diperhatikan, kalau dia closing di bawah level 27.000, ya mana di sini 27.000, ya di kisaran 27.000, mungkin di bawah kotak warna ini. Nah, ini harus hati-hati di time frame daily secara khusus ya. Turun seperti ini. Ini tandanya dia mungkin bisa udah mulai breakdown. Karena di sini kita katakan harus hold. Seperti itu. Ya, ini kita lihat untuk Bitcoin sendiri. Ketika Bitcoin masih bisa hold gitu ya, masih ada kemungkinan sebenarnya untuk Bitcoin mulai mengalami kenaikan lagi. Gitu ya. Nah, kita mungkin bahas ada worst case scenario, ada best case scenario. Saya bahas yang worst dulu, gitu ya. Yang worst mana ya? Nih, kita buka dari KuCoin mungkin. Nah, yang worstnya apa? Worstnya adalah kalau misalnya kita nggak bisa hold level 27.000 gitu ya. Ini bisa dikatakan ada pattern seperti head and shoulder pattern gitu ya. Dimana head and shoulder pattern ini kalau misalnya ada breakdown, saya rasa target mungkin bisa ke daerah kisaran 23.000. Ini kita lihat dari sini ya, head gitu seperti ini, turun breakdown, testing, ya kan 23.000, 24.000-an ke area level kisaran ini. Seperti itu. Ya, kalau memang kita nggak bertahan di head and shoulder ini, dan kita breakdown. Namun kalau teman-teman lihat secara time frame jauhnya lagi, ini saya delete di sini. Ini Bitcoin juga lagi di dalam trendline-nya juga, ya. Di sini kita lihat bounce ini dari bulan Juni. Jadi ini saya bilang ini salah satu grafik terpenting untuk Bitcoin saat ini. Ini saya udah share di Telegram kalau teman-teman mau gambar. Ya, di sini ada bounce, di sini ada rejection. Jadi kita bisa kita katakan bahwa trendline yang kita berada sekarang ya, kita saat ini akan penting sekali. Kalau kita breakdown di area ini ya, kita mulai turun di area ini, Bitcoin closing di area level 27.000 saya rasa gitu ya. Ya, kalau seperti itu kita akan breakdown. Tapi kalau kita bisa hold, masih bisa ada kemungkinan kita untuk naik lagi gitu ya. Ini untuk Bitcoin secara khususnya. Menurut analisa saya, analisa saya cenderung lebih positif untuk Bitcoin, mungkin bisa ada reversal selama dia hold level 27.000. Artinya nggak closing daily di bawah level 27.000. Seperti ini dia hold seperti ini, ya masih ada pola untuk mengalami reversal terlebih dahulu gitu ya. Namun mungkin nggak akan terlalu bullish, Bitcoin ke 50.000 atau ke 60.000 lagi, saya rasa enggak. Big correction mungkin tetap akan datang juga gitu. Tapi ini yang kita perhatikan secara outlook saat ini. Nah, saya akan bahas sesuatu yang baru juga, yaitu adalah bentar ya, di sini chartnya lagi loading. Ya, kita bisa lihat chartnya sudah ada. Ini namanya CME ya, Bitcoin CME Futures. Hampir sama dengan harga Bitcoin saat ini, tapi CME Chicago Mercantile Exchange. Yang berbeda apa? Yang berbeda dari CME ini adalah dia closingnya itu seperti market saham. Artinya setiap hari Sabtu Minggu nggak dihitung. Makanya teman-teman bisa lihat dari sini dia closing Friday. Teman-teman bisa lihat dari sini Friday, mulai lagi hari Senin. Di sini teman-teman bisa lihat juga ini Friday, mulai lagi hari Senin atau ya Senin, karena ini Selasanya Seninnya libur gitu. Jadi ini pokoknya hari Selasa. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari CME sendiri akan terjadi open gap seperti ini. Open gap. Ya, makanya di sini saya perhatikan biasanya gap itu kan cenderung akan ke close atau cenderung akan terhit. Istilah ke close artinya ya kalau misalnya dia lagi di sini ke bawah ditutup dengan candle baru, dan ini artinya gap ini udah ke close. Dan saat ini ada dua open gap yang terbuka, yaitu di kisaran level area 35.000 ya di sini, ataupun di area 20.700.
secara mudahnya kalau mau di trade, istilahnya kalau kita mencari misalnya Bitcoin mau naik lagi, mungkin target yang saya lihat saat ini adalah ke area level kisaran 35.000, kemana open gapnya terjadi gitu di bulan Mei ini. Baru mungkin di area 35.000 ini kalau ada correction terjadi, baru turun, mengalami penurunan. Atau keduanya, option kedua adalah pada saat dia mengalami penurunan. Misal Bitcoin turun, kemarin kita target mungkin kisaran level 25.000. Tapi kalau ternyata Bitcoin turun terus, ya bisa jadi turunnya bukannya ke area kisaran level 20.700 juga. Baru mulai mengalami kenaikan. Jadi ini dua hal, kalau teman-teman mau main aman antara short di 35.000 atau long di area kisaran level 20.700 di mana gap itu berada. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu kapan itu akan terjadi juga sebenarnya. Ya, saat ini kita lagi di middle indecision juga. Secara daily pun kalau kita lihat ini pun kita di exponential moving average 50-nya. Ya, jadi ini masih game plan kita saat ini. Kita akan lihat CPI number juga. Namun saya cenderung lebih ke arah untuk Bitcoin mungkin bisa bullish untuk mengalami kenaikan lagi. Walaupun ya ke 35.000 pun bukan sesuatu yang mudah, karena Bitcoin ini harus naik kisaran 27% lagi gitu ya. Namun kita akan update lagi. Jadi intinya seperti itu, biar teman-teman mengerti outlook untuk Bitcoin saat ini. Apakah Bitcoin di bulan Mei ini akan bullish atau tidak, hanya waktu yang akan menentukan. Tapi kita sudah melakukan analisanya gitu ya. Jadi ini saja video dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.